Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalam ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehat kita insya Allah bermanfaat. Ini anak-anak putri katanya kok sedikit kemana? Katanya yang putra yang suruh masak. Oh, ini Pak, buat sahur Pak. Lah ya, yang putra untuk masak sahur. Iya, putri masak untuk makan malam. Oh. Baik anak-anak sekalian, mari kita buka kajian malam hari ini dengan baca doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya Allah. Dalam kita mengarungi hidup ini, Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat ujian-ujian buat kita. Ada saja ujian-ujiannya. Dari kegiatan-kegiatan, dari sakit, dari problema-problema yang ada, setiap sesuatu yang Allah timpakan kepada kita sebenarnya adalah agar kita semakin kokoh, semakin kuat. Ada seorang ibu ini sangat kuat, sangat sabar. Kenapa? Karena dia mempunyai anak 5. Pernah suatu ketika anak 5 ini yang 4 sakit. Sedihnya bukan main, tetapi dia menjadi orang yang sabar ketika suatu ketika mendapatkan ketika mendapatkan ujian yang lain, maka dia akan semakin sabar. Ditambah lagi hidupnya miskin. Semakin seseorang mendapatkan ujian, semakin dia mendapatkan kesabaran. Padahal penghuni surga hanya orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sehingga ketika itu Allah menguji kita. Ujiannya macam-macam. Ujian yang langsung dari Allah, namanya sholat 5 kali. Supaya kita berkata yang benar, supaya kita memenuhi amanah, supaya kita melaksanakan perintah-perintah dan dawuh Allah yang yang dalam kehidupan ini jadinya banyak sekali. Namun apabila kita bisa melaksanakan dengan sabar, maka hati kita akan semakin kokoh. Seperti adik-adik semuanya di panti ini sedang enak-enak istirahat, tiba-tiba dipanggil ada tamu, semuanya suruh kumpul. Ini kalau yang tidak sabar mesti mengeluh, nunggu rampung wis nganu meneh gitu. Ya. Tetapi yang sabar
dan akhirnya dia menjadi tegar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu Allah mengatakan kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lakum. Dan yang namanya peperangan itu Allah mewajibkan kepada kita semuanya. Perang melawan hawa nafsu. Itu banyak sekali hal yang kita tidak suka. Kita inginnya bebas. Melakukan apapun boleh. Tetapi Allah melarang. Kita harus dan wajib berperang. Kemudian Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan banyak sekali sesuatu yang kamu tidak suka, padahal itulah sesungguhnya yang paling bermanfaat buat kamu. Dan banyak sekali perkara-perkara yang kita suka sebenarnya adalah perkara yang sangat jelek akibatnya dari yang kita alami. Satu contoh misalnya, contohnya apa? Contohnya sholat. Sholat itu nek dipikir-pikir mendingan ora sholat tinimbang sholat. Bagi yang tidak biasa. Gitu. Sholat itu berat. Tetapi dengan kita menunaikan sholat, kita mendapatkan banyak sekali manfaat. Ketika kita meninggalkan sholat, kita banyak sekali maldharat. Artinya banyak sekali hal-hal yang merugikan kita. Satu ketika, ini seorang teman saya ini orang Riau. Pada waktu itu pondok libur setengah bulan. Kemudian untuk perjalanan ke Riau pada waktu itu sudah 3 hari. Perjalanan sampai ke rumahnya itu memakan waktu 3 hari. Pulang pergi berapa? 6. Liburnya 15. Berarti nyaris di rumah hanya sekitar 9 hari. Ketika sudah sampai di di terminal laut, jeneng apa? Pelabuhan. Di pelabuhan, gitu. Dia membeli tiket kapal. Tiket kapal ini hanya 3 hari sekali. Ada kapal ditumpangi ini hanya 3 hari sekali kapalnya. Kemudian dia sudah beli tiket, jarak waktu antara dia selesai beli tiket sampai kapal berangkat itu masih ada sekitar 2 jam. Maka kemudian dia nitipkan kopernya ke ada warung, dititipi, kemudian dia jalan-jalan. Dia berjalan sampai di keramaian di jalan raya. Tiba-tiba ada kecelakaan. Kecelakaan ini yang ketabrak ini agak parah. Dia kemudian menolong. Dibopong orang yang kecelakaan ini, terus nyegat mobil, dimasukkan mobil, dia antarkan ke rumah sakit. Setelah selesai urusannya, dia kembali lagi, ternyata kapalnya sudah berangkat. Dia mengeluh luar biasa, dia menyalahkan, ya Allah, hamba ini menolong orang. Kenapa hamba mendapatkan mendapatkan satu keadaan yang sangat buruk, yaitu kalau dia hari ini tidak berangkat, berarti nunggu 3 hari lagi. Kalau 3 hari lagi berarti dia untuk bermalamnya bagaimana dan lain sebagainya. Dia sedang berpikir semacam itu.
kira-kira setengah jam, belum sampai 1 jam perjalanan kapal itu, tiba-tiba dia mendengar ada berita bahwa kapal yang baru saja berangkat kurang lebih sejam yang lalu itu mengalami kebakaran dan akhirnya tenggelam. Sekian puluh orang meninggal dunia, yang bisa diselamatkan hanya beberapa orang. Dari situlah kemudian dia bersujud pada Allah, bersyukur pada Allah, untung aku tidak ikut jadi naik. Sehingga sesungguhnya ketika dia menolong orang, Allah sedang menolong teman ini selamat dari kecelakaan. Gitu. Sehingga inilah yang dimaksudkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kira-kira lebih bagus ikut kapal atau tidak ikut kapal? Tidak ikut. Karena kalau ikut mengalami kecelakaan. Nah, inilah diantaranya. Mengapa kemudian apabila kita menghadapi sesuatu yang jelek, jangan suudzon kepada Allah. Karena Allah telah memilihkan kepada kita sesuatu selalu yang terbaik. Gitu. Ditambah lagi pengantikan Allah yang kemarin kita pelajari di ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebani kita kecuali kita mempunyai sudah mampu menghadapinya. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi kalau kita mendapatkan apapun, beban, peristiwa, ujian, semuanya adalah sudah sesuai dengan kesanggupan kita. Tidak ada yang kita tidak sanggup. Kan tidak ada misalnya anak-anak panti, ada bantuan beras sebanyak 40 kintal. Masing-masing anak dibebani membawa 1 kintal. Kuat enggak? Kalau laki-laki mungkin enggak. 1 kintal kuat? Enggak. Ini tidak akan terbebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Gitu. Ya, tidak ada kemudian perintah Allah sholat sebanyak 50 kali sehari. Enggak kuat kita. Wong 5 kali aja ada yang suka terlambat kok. Gitu. Apalagi 50 kali. Kemudian zakat. Zakat sebanyak 20%. Ini semua orang bangkrut caranya kayak yang ini. Kan gitu. Makanya yang kalau pajak malah ada yang 25%. Kalau zakat hanya 2,5%. 2,5% itu kan 1/40. Ya harta kita dibagi 40. Itu hanya sedikit. Setiap 1 juta itu 25.000. Kita mempunyai uang setiap 1 juta zakatnya 25.000. Itu pun kalau sudah mencapai nisab. Nisab tahu nggak? Nisab tahu nggak? Nisab itu batas minimal seseorang mengeluarkan zakat. Batas minimalnya berapa? Batas minimal. Batas minimalnya harta yang dizakati berapa? 90 gram emas. Ya, harga 90 gram emas. Kalau katakan sekarang emas ini harganya katakanlah 500.000, maka kira-kira 45 juta. Kira-kira punya uang sebanyak 45 juta. Itu pun sudah berumur 1 tahun. Yang sudah diwajibkan itu sudah mengendap 1 tahun.
baru dikeluarkan zakatnya. Kalau belum 1 tahun belum. Makanya kalau ada seorang menjual tanah, harga tanah 100 juta misalnya, itu tidak langsung dikeluarkan zakatnya. Nanti kalau sudah 1 tahun, lah 1 tahun tinggal berapa? Di 1 tahun kok tinggal 20 juta? Ya, kalau gitu tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan beban pada kita sesuai dengan kemampuan kita saja. Tidak pernah memberikan beban kecuali kita mampu memenuhi dan melaksanakannya. Kemudian ada lagi di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti secara bergiliran di muka, di belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kita kecuali kita sendiri yang merubah. Ada orang kaya, anaknya miskin-miskin semuanya. Ada orang miskin, anaknya kaya semuanya. Ada orang kaya, anaknya kaya semua. Ada orang miskin, anaknya miskin semuanya. Itu adalah perubahan-perubahan yang manusia sendiri yang merubah. Allah hanya mengijabah ikhtiar dan doa. Jadi ketika kita seperti adik-adik semuanya, adik-adik semuanya ini besok akan menjadi apa tergantung adik-adik sendiri. Tergantung semangatnya. Kalau lemah, ya kembali lagi, gitu. Sehingga ada ada anak-anak tamatan dari panti itu nantinya macam-macam sekali. Ada, terus terang aja, anak panti sampai sekarang miskin aja. Sudah ada 12 tahun dia tamat. Ada tamu? Waalaikumsalam. Dia sudah 12 tahun. Tetapi nggak ada perkembangan apa-apa. Dan ada yang sudah tamat 10 tahun yang lalu, sekarang sudah menjadi orang yang hebat. Gitu. Ya, jadi semuanya tergantung dari kemauan perubahan kita. Di sini Allah mengatakan lahu mu'aqibatum baini aidihim wa min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menjaga masing-masing umat. Untuk menjaga kita semuanya. Kemudian Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah seseorang atau sekelompok manusia kecuali hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali orang itu mau merubah diri sendiri. Cara merubah gimana? Kalau agar pinter, kita bodoh, agar pinter merubahnya gimana? Kita belajar. Gitu. Lah, kalau orang yang bodoh tidak mau belajar, ya selamanya akan bodoh. Kenapa kok demikian? Ya karena kita bukan Rasul. Kalau Rasul tidak belajar tapi jadi pinter. Kenapa? Karena ilmunya langsung dari Allah. Rasulullah SAW itu kan nggak ada riwayat sekolah.
Rasulullah SAW itu ijazah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi nggak pernah ada. Dia nggak pernah mempelajari apapun. Tetapi ketika sudah dewasa, dia menjadi orang yang luar biasa pandainya. Bahkan profesor, doktor zaman sekarang itu tidak selesai juga mempelajari ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkembangannya luar biasa. Nah, tetapi kalau kita manusia ingin mempunyai keberhasilan, tentu harus merubah diri sendiri. Jangan sampai kita diam saja, tidak melakukan aktivitas, akhirnya kita menjadi orang yang menyesal di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam surat Al-Insyirah. Al-Insyirah itu apa? Surat apa? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kemudian di akhirnya ada inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kenikmatan itu bagi orang yang sudah bersusah payah terlebih dahulu. Panjenengan kalau melihat ada orang pinter, ada seorang profesor doktor, orang itu hebat sekali. Tapi jangan lupa, beliau ini sudah mempelajari ilmu yang sangat tekun dari SD, SMP, SLTA, kemudian masuk perguruan tinggi S1. S1 aja rekoso loh. Ya. Kemudian S2. Kemudian setelah itu S3. Setelah itu mendarma baktikan ilmunya, baru muncul status profesor. Gitu. Ya, sudah profesor, doktor, kemudian ada kemarin ketika anak saya wisuda, itu ada profesor doktor mengikuti kuliah S2. Profesor doktor tapi ngikuti S2. Karena dia profesor doktornya adalah di bidang teknologi, kemudian dia ngikuti S2-nya adalah bidang agama. Dia sekarang sedang mempelajari bidang agama, dan ini sekarang sudah masuk ke S3-nya bidang agama. Luar biasa dia. Gitu. Orangnya sangat sederhana, tetapi pinternya luar biasa. Beliau adalah guru besar di di Bogor itu, Universitas Pertanian Bogor, IPB. Guru besar di IPB, tetapi mengikuti S2 bidang agama. Sekarang mengikuti lagi, setelah selesai mengikuti membuat disertasi untuk masuk di S3 bidang agama. Siapa yang menyebabkan orang ini pinter? Ya dia sendiri. Dia yang merubah diri. Dia yang semangat gitu. Sehingga saya kalau ada anak-anak di panti ngantuan itu saya sebel banget. Kenapa? Ini anak-anak calonnya jadi apa? Semudah segini masih ngantuan gitu. Kalau segini kok sudah ngantuan. Nanti kalau seusia saya ikut pengajian itu langsung kelampruk gitu aja. Ya. Makanya anak-anak sekalian, inilah makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya siapa yang berhasil adalah orang yang berani menghadapi kesulitan-kesulitan. Panjenengan belajar di SMP atau di SMK, SMA, sesungguhnya semuanya bisa ranking. Asal gitu, belajarnya bukan nggak ada otak nggak cerdas, itu nggak ada. Semua otak cerdas. Garek kita membiasakan atau tidak gitu. Saya jujur mengatakan, ini kalau otak ini otak cerdas atau tidak? Pernah nunggak 2 kali, cerdas apa enggak?
saya itu pernah nggak naik 2 kali. Nunggak 2 kali. Tapi, ya kan ada tapinya. Ketika kelas 6 saya ujian, saya ranking 2. Ketika di perguruan tinggi saya masuk 5 besar. Apakah ini cerdas? Tidak. Gitu. Tetapi sesungguhnya kecerdasan itu terletak di semangat. Ketika saya di pondok, saya naik kelas 1, naik ke kelas 2, naik kelas 3, saya nggak naik. Kenapa? Ya karena saya malas belajar. Saya nggak kerasan pada waktu itu. Sehingga saya nggak naik. Ketika naik kelas 3, kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 4, saya naik. Kelas 4 naik kelas 5, saya nggak naik lagi. Kenapa? Karena saya menjadi ketua pengurus dan ketua keamanan, nggak pernah bisa belajar. Jadi koordinator bagian tamu. Luar biasa sibuknya, nggak pernah masuk sekolah, ya jarang masuk sekolah dan nggak pernah bisa belajar. Akhirnya nggak naik lagi. Baru setelah itu kelas 5, kelas 6 saya selesai dengan nilai cukup bagus. Kemudian masuk ke perguruan tinggi dan saya mendapatkan peringkat 2 juga di perguruan tinggi, masuk 5 besar. Apakah seseorang itu cerdas? Saya masih curiga terus. Apakah cerdas itu aslinya atau perubahan diri? Maka saya berpendapat bahwa kecerdasan seorang itu tergantung dari mental. Mental, keberanian, kekuatan diri itu adalah yang menyebabkan kita ini cerdas atau tidak. Gitu. Jadi seperti pernah ada tahu namanya Mas Aziz Subakti. Dia itu alumni dari panti ini. Kalau dibilang dia cerdas, saya kira biasa. Tapi anaknya semangatnya luar biasa. Takoni itu anak itu semangatnya luar biasa. Dan sekarang menjadi tim ahli menteri siapa di Jakarta. Dan sudah doktor. Gitu. Jadi anak panti pun sangat bisa mencapai gelar doktor. Gitu. Ya. Seperti yang lain-lain banyak lah. Kalau anak-anak panti banyak sekali yang berhasil. Kemudian surat Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini terkenal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu taat pada Allah, Allah memerintahkan supaya kita semangat, supaya kita mengerjakan sesuatunya dengan cermat. Itu Allah, perintah Allah. Jadi ketika kita semuanya belajar dengan sebaik-baiknya, ini sedang melaksanakan perintah Allah. Wa may yattaqillah, dan siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka semua kesulitannya akan diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Nggak hayal kan kalau tiba-tiba salah satu di antara panjenengan besok setelah dewasa menjadi seorang jutawan, kan boleh-boleh aja. Gitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak pernah diduga oleh seseorang. Dan wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya.
Kita berserah diri pada Allah. Artinya apa yang Allah dawuhkan, ya kita manut. Allah memerintahkan supaya mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya, kita ikut. Gitu. Dan Allah memerintahkan supaya kita selalu bersemangat, kita ikut, kita manut, kita taat. Maka Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Ia kehendakinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyesuaikan apa yang kita mau. Apa yang kita lakukan itu sangat disesuaikan. Adik-adik sekalian memperhatikan Allah, artinya melakukan perbuatan yang Allah cinta, Allah sayang kepada kita. Contoh misalnya, kita menunaikan sholat dengan semangat. Kita mempelajari pelajaran-pelajaran seperti hafalan dan lain sebagainya dengan semangat. Semakin kita memperhatikan Allah, semakin Allah sayang kepada kita. Tapi kan ada orang yang tidak disayang oleh Allah. Gitu. Kenapa? Karena lemah. Melakukan segala sesuatunya itu lemah sekali. Hafalan, legeh, baru ngapal ke seperempat jalan setelah wagah lah. Gitu. Baru satu ayat aja belum nyantel sudah selesai. Kemudian nanti belajar lagi. Belajar itu, anak-anak semuanya, belajar itu sebenarnya tidak usah terlalu lama. Tetapi benar-benar konsentrasi, benar ngapalkan itu jangan sambil lalu. Tetapi ngapalkan itu tidak usah terlalu lama, tapi konsentrasi penuh. Nanti akan semakin senang, semakin mudah. Nah kalau semakin mudah, semakin cepat hafal, semakin menyenangkan. Dan kalau sudah semakin menyenangkan, semakin sering. Dan akhirnya hafalannya lebih banyak. Tapi kalau sudah semakin inilah yang orang iso apal, yang orang apal-apal tahyo iki, sudah mulai mengeluh itu sudah lemah. Gitu. Sudah melemah maka akhirnya hafalannya terkatung-katung. Dan kalau sudah semacam itu nanti tidak setoran. Kalau tidak setoran jadi beban. Kalau beban menjadikan hati kita gelisah dan akhirnya kemudian pelajaran yang lain pun juga dibawa dengan beban yang berat. Dan kemudian akhirnya pelajaran sekolahan juga melemah, pelajaran hafalan juga melemah, pekerjaan juga melemah gitu. Dan akhirnya banyak orang yang di sini sampai 6 tahun hasilnya kalah dengan yang hanya 3 tahun. Kenapa? Karena urusan semangat. Gitu. Contoh-contoh misalnya gini, ada orang mengalami atau mengarungi hidup di dalam Islam, dia tuh sudah sampai 30 tahun usianya. Tapi pengetahuannya nol tentang agama. Sementara ada orang baru masuk Islam. Usia 30 tahun dia baru masuk Islam. Maka di usia 32 dia sudah menguasai banyak hal. Bahkan kemudian pada tahun ketiga dia bisa menjadi seorang mubalik. Kenapa? Ini sebenarnya hanya tergantung dari semangat masing-masing. Jangan jadi orang lemah. Ya. Jangan jadi orang lemah yang sigap. Nanti kamu menyesal sekali di saat-saat sudah dewasa, penyesalannya luar biasa. Menjadi orang yang kelentru gitu, apa-apa terakhir gitu. Ya, jangan sampai semacam itu. Baik, gitu aja. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.